Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarnawati dari kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan mengenai sediaan parenteral. Yang pertama itu definisinya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sediaan parenteral ini yaitu sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan di dalam tubuh selain saluran cerna. Contohnya misalnya langsung ke pembuluh darah sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung mencapai atau sampai sasaran. Kemudian di mana di sini ada contohnya, yaitu seperti misalnya kita suntikkan atau insulin. Jadi injeksi dan infus itu termasuk semua bentuk obat yang digunakan secara parenteral. Sedangkan injeksi itu dapat berupa larutan, suspensi atau emulsi. Lanjut, di sini kita akan membahas rute pemberiannya. Jadi di sini rute pemberiannya itu ada 5 poin. Yang pertama itu intradermal atau intrakutan, subkutan, intramuskular, intravena, dan intradepot. Kita bahas tentang intradermal. Nah, dalam injeksi intradermal itu obat dikirim langsung ke dalam dermis, yaitu lapisan yang berada tepat di bawah epidermis kulit. Suntikan sering diberikan pada sudut 5-15 derajat dengan jarum ditempatkan hampir rata pada kulit pasien. Penyerapan membutuhkan waktu paling lama dari rute ini dibandingkan dengan injeksi intravena, intramuskular, dan subkutan. Oleh karena itu, injeksi intramuskular sering digunakan untuk tes sensitivitas seperti tes tuberkulin dan alergi dan tes anestesi lokal. Reaksi yang disebabkan oleh tes ini mudah dilihat karena lokasi suntikan pada kulit. Bagian tubuh yang sering dijadikan lokasi injeksi intradermal itu adalah bagian bawah dan punggung bawah. Selanjutnya, subkutan. Dalam proses injeksi subkutan, obat atau cairan akan dikirim ke jaringan antara kulit dan otot. Dengan menggunakan injeksi jenis ini, penyerapan obat akan berjalan lebih lambat dibandingkan injeksi intramuskular. Jarum yang digunakan pun cenderung lebih pendek karena tidak perlu mencapai otot. Kemudian tempat pemberian injeksi jenis ini itu di jaringan lemak di belakang lengan. Injeksi insulin adalah paling umum menggunakan teknik injeksi ini. Selain itu, vaksin tertentu seperti MMR, contohnya campak, gondok, dan rubella, kemudian varicella atau cecar air, dan zoster juga diberikan secara subkutan. Lanjut, intramuskular. Jadi injeksi intramuskular itu injeksi yang dilakukan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot dengan tujuan dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. Sebagian besar vaksin yang tidak aktif seperti vaksin influenza diberikan dengan cara injeksi intramuskular. Kemudian intravena. Jadi injeksi intravena ini dia itu injeksi yang melibatkan penyisipan jarum secara langsung ke dalam vena dan cairan yang dimasukkan akan langsung dikirim ke aliran darah dalam pengobatan dan penggunaan obat-obat. Rute pemberian ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan efek yang diinginkan karena obat segera dipindahkan ke sirkulasi darah dan ke seluruh tubuh. Jenis injeksi ini adalah yang paling umum dan sering dikaitkan dengan penggunaan narkoba. Injeksi depot. Jadi injeksi depot ini adalah injeksi yang dilakukan untuk menyimpan obat dalam massa lokal yang disebut depot, untuk kemudian secara bertahap diserap oleh jaringan di sekitarnya. Injeksi jenis ini memungkinkan senyawa aktif dilepaskan secara konsisten dalam jangka waktu lama. Zat yang dimasukkan dalam injeksi depot biasanya berbentuk agak padat atau berubah dasar minyak.
Selanjutnya itu jenis sediaan parenteral. Nah, sediaan parenteral ada namanya volume besar, yaitu infus. Infus adalah larutan dalam jumlah besar terhitung mulai 10 mm yang diberikan melalui intravena, tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Asupan air dan elektrolit dapat terjadi melalui makanan dan minuman dan dikeluarkan dalam jumlah yang relatif sama. Kemudian yang kedua itu parenteral volume kecil atau injeksi seperti larutan, suspensi, dan emulsi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Secara parenteral disuntikan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit atau selaput lendir. Kemudian keuntungan, respon fisiologis obat dicapai jika diperlukan sehingga merupakan pertimbangan khusus untuk pasien jantung, asma, syok, dan pingsan. Terapi parenteral menemukan obat-obatnya yang bukan hanya efektif melalui mulut atau dirusak oleh saluran cerna seperti insulin, hormon, dan antibiotik. Obat-obat yang tidak kooperatif menimbulkan mual, muntah, ataupun pasien tidak sadar harus diberikan IV. Bila diinginkan, terapi parenteral memberikan kesempatan kepada dokter untuk mengontrol obat tersebut sehingga pasien khusus kembali untuk pengobatan selanjutnya dapat memberikan efek lokal seperti pada pembedahan gigi dan anestesi. Selanjutnya, kerugian. Sediaan parenteral mempunyai dosis yang harus ditentukan lebih teliti, waktu dan cara pemberian harus diberikan oleh tenaga yang sudah terlatih. Bila obat diberikan secara parenteral, maka sulit dikembalikan efek fisiologisnya. Kemudian sediaan parenteral itu merupakan sediaan mahal karena preparasi dan pembuatan secara khusus seperti menggunakan kemasan yang khusus dengan dosis yang sudah diatur sesuai kebutuhan. Kemudian terapi parenteral akan menimbulkan komplikasi dari beberapa penyakit seperti infeksi jamur, bakteri sehingga interaksinya tidak bisa dikendalikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.